7 DPR RI mendorong PT Pertamina memperkecil potensi kerugian akibat menurunnya permintaan produk BBM. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi penanganan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui proses persidangan secara online. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan digunakan untuk memperbanyak program padat karya. Selain program tersebut harus berjalan, stimulus perekonomian di tengah masyarakat harus ditingkatkan. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Pagi edisi Senin 26 Oktober 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pada Suara Parlemen edisi hari ini pemirsa, kita akan membahas tajuk mengenai siapa yang akan menjadi prioritas penerima vaksin dari COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah vaksin untuk beberapa sektor yang menjadi prioritas dari penanganan pandemi COVID-19. Apa saja sektornya nanti akan kita bahas di akhir segmen, tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita pertama datang dari Komisi 7 DPR RI dorong Pertamina kaji kembali produksi biodiesel. Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina memperkecil potensi kerugian akibat menurunnya peminatan produk BBM. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina memperkecil potensi kerugian akibat menurunnya permintaan produk BBM. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan lesunya industri penerbangan akibat pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya permintaan BBM, salah satunya aftur. Kardaya mendorong Pertamina melakukan perencanaan untuk menekan kerugian, diantaranya dengan menurunkan produksi aftur pada kilang yang besar. Selain itu, Kardaya mendorong Pertamina mengkaji kembali program biodiesel karena berpotensi memperbesar kerugian Pertamina. Nah, saya mengharapkan Pertamina bisa mengkaji kembali mengenai produksi BBM dari kelapa sawitnya itu. Nah, pada posisi yang sekarang mungkin menghasilkan BBM dari kelapa sawit itu tidak menguntungkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Rudi Masud mengatakan menurunnya pangsa pasar Pertamina yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina mempertimbangkan pemberhentian produksi biodiesel hingga ekonomi kembali pulih. Bahwa misalkan bauran campuran misalkan adalah biodiesel, ini kan harganya sangat mahal ya. Mungkin kita bisa stop dulu sampai nanti pandemi kembali normal kembali ekonominya karena demandnya Pertamina produksinya tidak bisa dikurangin. Sementara biodiesel atau fahme ini yang di blending dengan solar ini itu jumlahnya kan cukup besar 30%. Dari Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan lesunya industri penerbangan akibat pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya permintaan BBM, salah satunya adalah aftur. Kardaya mendorong Pertamina melakukan perencanaan untuk menekan kerugian diantaranya dengan menurunkan produksi aftur pada kilang yang besar. Selain itu, Kardaya juga mendorong Pertamina mengkaji kembali program biodiesel karena berpotensi memperbesar kerugian Pertamina, sedangkan anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Rudi Masud, mengatakan menurunnya pangsa pasar Pertamina yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina mempertimbangkan pemberhentian produksi biodiesel hingga ekonomi kembali pulih karena bauran biodiesel yang menggunakan biaya produksi sangatlah besar. Ya, ini memang ada beberapa BUMN yang tidak terelakkan terkena
terkena dampak dari pandemi COVID-19, diantaranya adalah Pertamina dan juga Garuda Indonesia karena penerbangan yang semakin sedikit. Kita berharap semoga pandemi akan cepat selesai dan juga BUMN yang terkena dampak ini dapat kembali beroperasi dengan baik dan juga seperti sedia kala. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari Komisi 3 DPR RI, apresiasi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Komisi 3 DPR RI apresiasi penanganan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui proses persidangan secara online. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi penanganan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui proses persidangan secara online. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kalsel dalam situasi pandemi COVID-19 patut diapresiasi. Jadi itu penghematan. Berbanding terbalik dengan penyerapan itu berbasis kinerja. Nah, rasionalisasi ini berarti kan ada penghematan yang dilakukan. Termasuk ya, juga dalam kunjungan ini kita minta catatan-catatan tentang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengingatkan agar di tengah situasi pandemi COVID-19, para jaksa tetap berupaya melakukan inovasi program sosialisasi masalah hukum kepada masyarakat dan proses persidangan tetap dilaksanakan berbasis online dengan sinergitas Kejaksaan Polri dan pengadilan terhadap penyelesaian perkara pidana. Jadi jangan sampai dengan alasan adanya pandemi COVID-19 ini, maka penegakan menurun, proses sidang-sidang di pengadilan berdasarkan laporan dari kepolisian itu juga jadi menurun, padahal sebenarnya bisa dilakukan baik oleh aparat kepolisian maupun kejaksaan. Dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam situasi pandemi COVID-19 patut diapresiasi karena terjadi penghematan anggaran yang cukup signifikan dan para jaksa tetap komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Sedangkan anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Santoso, mengatakan agar di tengah situasi pandemi COVID-19, para jaksa tetap berupaya melakukan inovasi program sosialisasi masalah hukum kepada masyarakat dan proses persidangan tetap dilaksanakan berbasis online dengan sinergitas Kejaksaan, Polri, dan pengadilan terhadap penyelesaian perkara pidana. Selain itu, Santoso berharap agar Kejaksaan Tinggi Kalsel mampu berperan aktif dalam pengawasan terhadap realisasi pemulihan ekonomi nasional maupun daerah dan berupaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang dari aparatur sipil negara seperti korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Kita beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa, alokasikan anggaran Kemenhub pada program padat karya. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan digunakan untuk memperbanyak program padat karya. Selain program tersebut harus berjalan, stimulus perekonomian di tengah masyarakat harus ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan digunakan untuk memperbanyak program padat karya. Selain program tersebut harus berjalan, stimulus perekonomian di tengah masyarakat harus ditingkatkan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi banyak menghambat sektor perekonomian secara global, serta program padat karya yang belum terrealisasikan dengan baik. Memperbanyak program untuk padat karya, karena selain program itu sendiri harus berjalan, juga punya dampak ekonomi sebagai stimulus ekonomi di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga menuntaskan program yang sempat tertunda di tahun 2020 karena COVID-19. Nah, berikutnya adalah dukungan untuk program-program strategis. Misalnya salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan event MotoGP di Pulau Lombok. Anggota Komisi 5 Suryadi menilai anggaran untuk tahun 2021 yang telah disepakati antara Komisi 5 dengan pemerintah untuk melaksanakan realisasi program kegiatan prioritas, terutama kepada program yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Sumber dananya walaupun penerimaan negara berkurang, tapi melalui
hutang ya, itu ada penambahan hutang yang persentasenya dinaikkan menjadi 55%. Nah, sekarang tinggal realisasi program. Tentu ini memang akan sangat teknis ya. Tapi beberapa pendekatan sudah dilakukan dan itu kita sudah sepakati dengan kementerian gitu, terutama program-program yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Mario Hasiholan, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan pandemi COVID-19 yang terjadi banyak menghambat sektor perekonomian secara global, serta program padat karya yang belum terrealisasikan dengan baik. Suryadi menambahkan pemerintah dapat memprioritaskan pada program padat karya agar dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta menyerap tenaga kerja. Sedangkan anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi juga menilai anggaran untuk tahun 2021 yang telah disepakati antara Komisi 5 dengan pemerintah untuk melaksanakan realisasi program kegiatan prioritas terutama kepada program yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kita harapkan program padat karya yang biasanya juga nih digawangi oleh UMKM di daerah-daerah dapat menjadi salah satu solusi nih yang kemarin sempat terkena dampak pandemi COVID-19 sekarang bisa kembali merambah dan juga bisa kembali bangkit setelah masa pandemi ini. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi dan membacakan headline dari harian surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai harian dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Di meja kami sudah ada ini harian dari Kompas pada hari ini akan membahas mengenai topik ekonomi, mengenai inklusi keuangan pacu ekonomi. Di antaranya di sini sudah ada beberapa bagan dan juga diagram yang membahas mengenai realisasi program pemulihan ekonomi nasional yang sekarang ini masih terrealisasi 49,5%, diantaranya adalah mengenai kesehatan, perlindungan sosial dan juga insentif usaha. Selengkapnya akan kita bahas dalam headline surat kabar. Harian dari Kompas ini membahas mengenai inklusi keuangan pacu ekonomi. Penyaluran bantuan melalui layanan keuangan formal membuka akses masyarakat, namun pemanfaatannya belum optimal. Penyaluran bantuan COVID-19 mendorong inklusi keuangan, salah satu caranya adalah pemerintah melibatkan perbankan dalam menyalurkan bansos. Walau pelibatan perbankan dalam penyaluran bansos membuka akses warga terhadap layanan keuangan formal, manfaatnya mesti dioptimalkan guna memacu ekonomi. Pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional tahun ini sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan data Kemenkeu pada 14 Oktober 2020, realisasi serapan anggaran mencapai Rp344,11 triliun. Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan menyebut akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan naik dari 67,8% pada 2016 menjadi 76,19% pada tahun 2019. Ya, ini kalau dari harian ini membahas mengenai salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan suntikan dana dari program ekonomi nasional adalah tentang perlindungan sosial. Jadi kita berharap semoga nantinya akan ada sektor-sektor lain yang bisa diserap anggaran
anggarannya dan bisa menjadi salah satu solusi dari program ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membahas tajuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk hari ini, yaitu siapa saja yang akan menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui sekarang sudah ada beberapa vaksin, di antaranya adalah vaksin Sinovac dari Cina yang ini juga telah memasuki tahap ketiga dari masa-masa penelitiannya, dan nanti juga ini melihat dari kurva COVID-19 di Indonesia yang belum juga menurunkan atau juga belum juga landai. Ini salah satu solusi dari pemerintah adalah vaksin dari Cina tersebut. Dan siapa saja nantinya sektor-sektor atau tugas-tugas dari pasien COVID-19 yang akan menerima vaksin itu nanti akan kita bahas pemirsa dalam tajuk hari ini. Diskriminasikah vaksinasi pemerintah? Pemerintah menetapkan masyarakat umum yang berusia 18 hingga 59 tahun tanpa memiliki penyakit bawaan atau komorbid menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penetapan kelompok prioritas penerimaan vaksin dan menjelaskan alasan mengapa masyarakat di luar kelompok prioritas tidak mendapatkan vaksin. Jangan sampai ada kesan diskriminasi karena tidak sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai program vaksinasi, sehingga tidak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat yang berdampak rendahnya kepercayaan masyarakat hingga penolakan vaksinasi. Pemerintah harus mencari relawan usia di bawah 18 tahun dan di atas 60 tahun, serta masyarakat komorbid bagi uji coba vaksin, agar semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin, serta memberikan perhatian dan perlindungan lebih kepada masyarakat dengan usia di luar kelompok prioritas agar tidak terpapar virus COVID-19. Untuk menyiapkan program vaksinasi dengan baik, matang, dan sistematis, DPR meminta pemerintah agar tidak terburu-buru ataupun memaksakan untuk memulai vaksinasi jika masih menemukan banyak kendala pada prosesnya. Semoga masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai program vaksin COVID-19 yang belum tentu kebenaran, serta secara aktif mencari kebenaran informasi yang didapat dari manapun, terutama dari grup-grup di aplikasi pesan pada media sosial, dengan membandingkannya dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan dapat bersikap bijak menyikapi informasi yang diterima.
Pemirsa, sebanyak 9,1 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara bertahap mulai akhir November hingga Desember 2020. Hal itu dipastikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah telah menetapkan 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Dari 6 kelompok tersebut tidak ada bayi dan balita. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto menjelaskan mengapa bayi dan balita tidak masuk ke dalam prioritas. Ia juga menjelaskan bahwa uji klinis terhadap vaksin COVID-19 dari 3 produsen yang telah bekerja sama dari pemerintah hanya dilakukan untuk usia 18 hingga 59 tahun. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyebutkan pemerintah sudah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Setidaknya ada 6 kelompok prioritas penerima vaksin di akhir 2020 hingga tahun 2021. Kelompok pertama adalah mereka yang bertugas di garda terdepan penanggulangan COVID-19. Kemudian kelompok kedua adalah masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, dan RT/RW sebanyak 5,6 juta orang dengan kebutuhan vaksin 11 juta dosis. Selanjutnya semua tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ya, ini ada 6 kelompok yang tadi telah disebutkan yang akan menerima 11 juta dosis vaksin dari pemerintah, pemirsa. Dan kita berharap juga semoga ini adalah salah satu langkah yang progresif yang bisa diambil oleh pemerintah sehingga nantinya ini bisa menekan angka dari kurva dari penularan pandemi COVID-19 itu sendiri. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali dan masih membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis. Lalu aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Kelompok prioritas kelima yakni peserta BPJS penerima bantuan dan juga nanti yang terakhir adalah masyarakat yang berusia 19 hingga 59 tahun sebesar 57 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebesar 115 juta dosis. Dengan demikian ada 160 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan mendapatkan vaksin COVID-19 dengan total kebutuhan 320 juta dosis. Erlangga menyebutkan 135 juta orang akan mendapatkan vaksin pada tahun 2021. Pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk COVID-19 dari 3 perusahaan produsen. Ketiga perusahaan tersebut telah menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni CanSino, G42, Sinopharm, dan juga Sinovac. Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain. Untuk tahun ini, CanSino menyanggupi 100.000 dosis vaksin dari single dose pada November 2020. Selanjutnya 15 hingga 20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021. G42 dan Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin dual dose pada tahun ini dan dari jumlah itu sekitar 5 juta dosis akan dimulai datang pada November 2020.
Sementara itu Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020 ya. Saat ini kita telah memasuki masa pandemi COVID-19 kurang lebih sudah 8 bulan dan kita berharap ini akan menjadi salah satu titik terang dan juga langkah yang strategis diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi dari COVID-19 itu sendiri. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.